Oke, nah survei atau inventarisasi di sini adalah proses mengenali dan juga memahami kondisi masyarakat sebelum dakwah itu dilakukan. Jadi seorang dai ini tidak boleh langsung datang kemudian berceramah begitu saja tanpa memahami situasi masyarakat setempat. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kondisi lokasi, akses menuju tempat berdakwah, kemudian bahasa yang digunakan, yang disampaikan kepada masyarakat, kemudian kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut, serta budaya dan aturan yang tidak tertulis yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya, jika seorang dai ini berasal dari suku Sunda tapi berdakwah di daerah yang mayoritas menggunakan bahasa Jawa, nah maka dai itu harus menyesuaikan bahasa dan cara komunikasinya agar masyarakat bisa memahami isi dakwah tersebut dengan baik atau bisa jelas dipahami apa yang disampaikan. Nah, selain bahasa juga budaya masyarakat juga harus dipahami. Misalnya kebiasaan masyarakat ketika pengajian, hal-hal yang dianggap tabu atau tradisi yang masih dijalankan di masyarakat tersebut. Karena jika seorang dai tidak memahami budaya masyarakat, maka bisa terjadi kesalahpahaman, penolakan, bahkan masyarakat menjadi tidak nyaman dengan dakwah yang disampaikan oleh dai tersebut. Jadi inti dari tahap ini adalah seorang dai itu harus memahami masyarakat terlebih dahulu sebelum penyampaian dakwah yang disampaikannya. Kemudian dalam buku tersebut juga telah dijelaskan yang kedua itu mengenai rencana dakwah. Nah, tahap berikutnya itu kan menyusun rencana dakwah. Nah, dalam materi itu dijelaskan bahwa dakwah itu harus dipersiapkan dengan baik dan tidak dilakukan secara asal-asalan. Seorang dai itu perlu membuat perencanaan agar dakwah berjalan lebih terarah dan juga efektif. Nah, yang perlu direncanakan itu antara lain ada beberapa, yaitu materi dakwah, metode penyampaian, media yang digunakan, kemudian pakaian yang dipakai, hingga waktu dan tempat pelaksanaan dakwah tersebut. Nah, materi dakwah juga harus disesuaikan dengan kondisi mad'u atau audiens, misalnya menyesuaikan dengan sasaran yaitu usia, kemudian tingkat pendidikan, pekerjaan, budaya, atau kebiasaan masyarakat setempat. Contohnya itu cara berdakwah kepada remaja tentu berbeda dengan cara berdakwah kepada orang tua atau ibu-ibu majelis taklim. Nah, selain itu pakaian seorang dai juga perlu diperhatikan agar sesuai dengan norma dan budaya masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan kesan yang kurang baik. Kemudian dalam materi juga dalam buku dakwah antar budaya itu dijelaskan bahwasanya rencana dakwah itu bisa dibuat yang pertama jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, dengan adanya perencanaan tersebut, kegiatan dakwah itu menjadi lebih siap, terarah, dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga itu tentang target dakwah. Nah, tahap yang mana ini tuh merupakan tahap terakhir dalam materi mengenai tahapan strategi dakwah, di mana target dakwah ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seorang dai dalam kegiatan dakwahnya. Adanya target ini membantu dai mengetahui apakah dakwah yang dilakukan itu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat atau tidak. Nah, namun target dakwah itu bukan berarti memaksa
seorang untuk langsung berubah secara instan, karena hidayah itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tugas seorang dai hanyalah sebagai menyampaikan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf atau ma'ruf nahi munkar, dan juga mencegah kemungkaran. Yang mana hal tersebut itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang mana isinya tentang sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Selain itu juga target dakwah itu dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, yaitu umat Islam diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Nah, karena itu seorang dai itu tidak boleh bersikap memaksa atau mengintimidasi mad'u atau audiens. Dakwah itu harus senantiasa dilakukan dengan bijak, lembut, dan penuh hikmah agar masyarakat itu merasa nyaman dan mau menerima pesan yang disampaikan. Jadi keberhasilan dakwah itu bukan hanya dilihat dari beberapa cepat seorang berubah, tapi bagaimana dakwah itu dapat memberikan pengaruh baik secara perlahan maupun dengan berkelanjutan. Untuk kesimpulannya dari materi yang telah tadi disampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya strategi dakwah antar budaya ini memerlukan persiapan yang matang. Jadi seorang dai itu harus memahami kondisi dan budaya masyarakat melalui survei atau inventarisasi, kemudian menyusun rencana dakwah yang mana harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau mad'u, dan yang terakhir itu tahap tujuan serta memiliki target dakwah yang realistis dan tidak memaksa. Nah, dengan strategi yang tepat, maka dakwah itu akan lebih mudah diterima dan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat tersebut. Mungkin itu saja review materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya strategi dalam dakwah antar budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.